Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Fira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Bahaya Begadang bagi Mahasiswa. Topik ini saya angkat karena begadang bukan lagi sekedar kebiasaan, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas mahasiswa. Banyak di antara kita yang menganggap begadang sebagai hal yang lumrah, bahkan sering dipresentasikan sebagai bukti kesungguhan, kerja keras, dan tanggung jawab akademik. Namun, di balik keanggapan tersebut tersimpan berbagai banyak dampak serius yang kerap kita abaikan, baik terhadap kesehatan, prestasi, maupun kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa dihadapkan pada tuntutan yang berlapis, tugas akademik yang menumpuk, jadwal kuliah yang padat, kegiatan organisasi hingga waktu terasa semakin sempit. Kondisi inilah yang mendorong mahasiswa untuk mengorbankan waktu istirahat. Begadang kemudian dipilih sebagai jalan keluar tercepat, bukan karena keinginan, melainkan karena keterpaksaan. Apa itu begadang? Secara umum, begadang dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak memperoleh waktu tidur yang cukup, yaitu 6-7 jam per malam. Pada awalnya, dampak begadang mungkin tidak langsung terasa. Seseorang masih mampu beraktivitas dan berpikir secara normal. Namun, apabila kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus, tubuh akan mengalami ketidakseimbangan, konsentrasi menurun, daya pikir melemah, dan ritme biologis tubuh menjadi terganggu. Begadang bukan hanya tentang kurang tidur, tetapi tentang rusaknya sistem kerja tubuh secara keseluruhan. Dampak bagi kesehatan. Dari segi kesehatan fisik, begadang merupakan dampak yang signifikan. Tubuh menjadi mudah lelah, penyakit semakin besar, pola tidur yang tidak teratur juga mempengaruhi keseimbangan hormon di dalam tubuh. Hormon yang berperan dalam pengaturan energi, suasana hati, serta metabolisme menjadi tidak stabil. Akhirnya mahasiswa sering merasa lesu di siang hari, sulit fokus, dan cepat kehilangan stamina dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Dampak bagi akademik. Dalam dunia akademik, begadang seringkali dianggap sebagai bentuk pengorbanan tanggung jawab belajar. Namun pada kenyataannya, kurang tidur justru menurunkan kualitas kognitif mahasiswa. Kemampuan untuk memahami materi, mengingat informasi, serta menganalisis masalah menjadi lemah. Tugas yang dikerjakan dalam kondisi lelah sering kali tidak maksimal, bahkan memicu kesalahan. Dengan kata lain, begadang menciptakan ilusi produktivitas, padahal hasil yang dihasilkan justru kurang optimal. Dampak psikologis. Selain berdampak pada fisik dan akademik, begadang juga mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Kurang tidur membuat emosi menjadi tidak stabil, lebih mudah tersinggung, dan rentan mengalami kecemasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu stres yang berkepanjangan, kelelahan mental, serta menurunnya motivasi belajar. Interaksi selanjutnya, perspektif retorika. Jika dilihat dari perspektif retorika, tubuh dan pikiran merupakan instrumen utama dalam menyampaikan gagasan. Retorika tidak hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi juga kejernihan pikiran, penguasaan emosi, dan energi saat berbicara. Mahasiswa yang sering begadang cenderung mengalami kesulitan untuk menyusun argumen secara utuh.
kehilangan fokus saat berbicara, serta kurang meyakinkan dalam menyampaikan ide. Hal ini tentu berdampak pada kualitas presentasi, diskusi kelas, maupun komunikasi akademik secara keseluruhan. Fenomena di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa masih berkembang anggapan bahwa semakin sering begadang, maka seseorang dianggap semakin rajin dan produktif. Padahal produktivitasnya sejati tidak diukur dari seberapa lama kita terjaga, melainkan dari beberapa berkualitas yang kita ciptakan. Bekerja dan belajar dalam kondisi kelelahan seringkali hanya menghasilkan pekerjaan yang sekedar selesai, bukan pekerjaan yang benar-benar bermakna. Solusi singkatnya, diperlukan kesadaran untuk mulai mengubah pola hidup. Mahasiswa perlu mengatur waktu dan menentukan prioritas kegiatan, serta membiasakan diri untuk tidur cukup. Tidur cukup bukan hanyalah kemalasan, melainkan kebutuhan dasar tubuh dan pikiran. Dengan waktu istirahat yang cukup, mahasiswa dapat menjalani aktivitas akademik yang lebih fokus, kreatif, dan efektif. Sebagai penutup, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa begadang bukanlah solusi dari kesibukan mahasiswa, melainkan sumber masalah yang sering tidak disadari. Begadang menghambat kesadaran, menurunkan prestasi akademik, serta melemahkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Menjaga pola tidur yang baik bukan hanya bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi juga bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa yang ingin berkembang secara optimal, baik secara intelektual maupun emosional. Baiklah, sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.